Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Petrus Keke. Hari ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang salah satu tokoh penting dalam Alkitab, yaitu Yakobus. Siapa sebenarnya Yakobus dan apa peran pentingnya dalam sejarah gereja? Yuk kita bahas. Nama Yakobus berasal dari bahasa Ibrani Yaakov yang berarti menggantikan atau menggenggam tumit. Yakobus adalah salah satu dari 12 rasul Yeshua Mesir. Ia dikenal sebagai Yakobus anak Zebedeus dan merupakan saudara Yohanes. Bersama Yohanes, Yakobus adalah nelayan sebelum dipanggil menjadi murid Yeshua. Yakobus adalah bagian dari lingkaran dalam Yeshua bersama Petrus dan Yohanes yang sering menyaksikan momen-momen penting dalam pelayanan Yeshua. Nama Yakobus sendiri disebut lebih dari 40 kali dalam Perjanjian Baru, terutama dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Yesus memberikan julukan kepada Yakobus dan Yohanes sebagai Boanerges, yang berarti anak guntur. Markus 3 ayat yang ke-17. Gelar ini mencerminkan sifat mereka yang penuh semangat dan mungkin juga temperamental pada awalnya. Salah satu contoh sifat ini terlihat ketika Yakobus dan Yohanes meminta Yeshua untuk menurunkan api dari langit guna menghukum desa Samaria yang tidak menerima Yeshua. Lukas 9 ayat 54. Hal ini menunjukkan semangat besar mereka meskipun belum sepenuhnya diarahkan dengan bimbang. Yakobus adalah rasul pertama yang mengalami kemartiran. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, diceritakan bahwa ia dihukum mati oleh Raja Herodes Agripa pertama dengan pedang. Keberaniannya hingga akhir menjadikannya teladan kesetiaan bagi para pengikut Mesir. Yakobus dikenal sebagai salah satu pemimpin utama gereja mula-mula di Yerusalem. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yeshua, Yakobus mengambil peran penting dalam membimbing jemaat, terutama dalam menghadapi konflik dan tantangan baru. Ia sering disebut sebagai Yakobus tua atau Yakobus, saudara Yeshua, dan diperkirakan menjadi tokoh sentral dalam rapat penting yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 15, yaitu Konsili Yerusalem. Konsili ini membahas bagaimana orang non-Yahudi dapat diterima menjadi bagian dari gereja tanpa harus mematuhi seluruh hukum Taurat. Peran Yakobus sangat menentukan dalam mencapai keputusan yang mengedepankan kasih dan penerimaan tanpa membebani orang baru dengan aturan yang sulit. Selain itu, Yakobus juga dikenal sebagai penulis surat Yakobus dalam Perjanjian Baru. Surat ini menekankan pentingnya iman yang diwujudkan dalam perbuatan dan menjadi pegangan hidup bagi banyak orang Kristen hingga sekarang. Yakobus menjadi contoh pemimpin gereja yang bijaksana, kuat dalam iman, dan peduli pada kesejahteraan jemaat. Meski hidup di masa yang penuh tantangan, ia mampu menjaga kesatuan dan pertumbuhan gereja mula-mula. Nah, sedikit banyaknya itulah beberapa fakta menarik tentang Yakobus. Melalui hidupnya, kita belajar tentang kesetiaan dan keberanian dalam mengikuti Yesus. So, seperti biasa, aku mau mengajak kita merenung sejenak. Yang pertama, hidup biasa, panggilan luar biasa. Yakobus hanyalah seorang nelayan biasa di Galilea. Ia tidak lahir dari kalangan terpelajar, tidak punya pengaruh besar. Namun Yeshua memanggilnya untuk menjadi salah satu dari 12 rasul. Ini membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang bagi seseorang untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Yohanes 15 ayat 16 katakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Jangan remehkan siapa dirimu hari ini. Jika Tuhan memanggilmu, Dia juga yang akan memperlengkapimu. 2. Gairah besar yang harus diarahkan. Yakobus diberi julukan anak guntur. Ia punya semangat yang besar, tapi kadang berlebihan. Karena suatu kali ia ingin menurunkan api dari langit untuk membalas penolakan orang Samaria. Lukas 9 ayat 54. Tapi Yeshua tidak menghukumnya, justru membentuk dan mengarahkan semangat itu menjadi kekuatan pelayanan. Hari ini Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang mau dibantu. Gairahmu, emosimu, bahkan kelemahanmu bisa menjadi alat Tuhan bila kamu menyerahkan kepadanya. 3. Kesetiaan tanpa kompromi. Yakobus adalah rasul pertama yang mati sebagai martir. Ia dihukum mati oleh Raja Herodes
hanya karena dia berani terus bersaksi tentang Yesua. Ia tidak mundur, ia tidak berkompromi. Imannya bukan cuma kata-kata, ia setia hingga akhir. Yakobus mengajarkan kita bahwa iman sejati bukan diukur saat semuanya mudah, tapi saat kita harus memilih, menyerah pada tekanan dunia atau tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan." Keempat, mewariskan pengaruh tanpa banyak kata. Meskipun tak banyak khotbah Yakobus yang terekam dalam Alkitab, hidupnya sendiri sudah jadi kesaksian. Ia meninggalkan pengaruh bukan karena kata-katanya, tapi karena keteladanannya. Kita tidak perlu jadi orator besar untuk berdampak. Kesetiaan dalam hal kecil, ketekunan dalam doa, dan keberanian bersaksi dalam keseharian, itu warisan sejati. So, mari kita belajar dari Yakobus. Mari kita memiliki semangat yang diarahkan oleh kasih Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Yesua. Mari kita setia sampai akhir. Karena di ujungnya ada mahkota kehidupan. Yakobus sudah selesai dengan baik. Sekarang giliran kita. Apakah kita juga akan setia sampai akhir? Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif dari Rasul Yakobus. Jika video ini menguatkan imanmu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten rohani lainnya.